saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Insya Allah, kalau tidak ada halang melintang, salah satu program unggulan dari pemerintahan Kota Padang yang pendekatannya pada pembinaan generasi muda kita akan di-launching, akan diresmikan besok di Masjid Raya Sumatera Barat. Apa itu namanya? Programnya adalah program Smart Surau. Apa inti dari kegiatan ini sesungguhnya? Adalah pendekatan bagaimana generasi muda kita, anak-anak kita, dari tingkat SLTP dan SLTA untuk mau kembali ke masjid, untuk kembali mau ke rumah Allah ini. Karena memang Bapak dan Saudara, kalau kita lihat background ke belakang, bagaimana kondisi anak-anak kita sebelum ini, mereka seperti orang anak-anak yang memang jauh dari agama sepertinya, Pak. Sehingga alhasil apa? Kita yang berfalsafahkan adat basan di sarak basan di kitabullah ini, yang bangga dengan falsafah itu, namun memiliki peringkat tertinggi dari berbagai tingkat kenakalan generasi muda kita. Sebutlah namanya tawuran, narkobanya, bahkan penyakit yang hidup di zaman umat Nabi Lut dulu, Pak, yang sesungguhnya buat kita masyarakat Sumatera Barat itu adalah hal yang sangat tabu sekali, yang sangat-sangat memalukan sekali. LGBT itu juga kita Sumatera Barat dan khususnya Kota Padang ini memiliki tingkat tertinggi kasus itu di Indonesia ini. Maka mudah-mudahan, Pak, apa yang dilakukan saat ini, apa gebrakan yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Padang saat ini, mampu hendaknya minimal untuk meminimalisir, memperkecil permasalahan-permasalahan yang ada, yang dihadapi oleh generasi muda kita saat ini itu. Kenapa pentingnya, Pak? Karena memang Allah telah mengingatkan kita, Allah telah mengajarkan kepada kita. Apa kata Allah di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9? Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshallazi law tarakum min khalfihim zurriyatan di'afa khafu alaihim. Apa kata Allah? Hai manusia, hendaknya kamu khawatir, hendaknya kamu cemas, hendaknya kamu gamang meninggalkan di belakangmu generasi-generasi yang lemah, yang kamu takut akan kesejahteraan mereka. Itu peringatan Allah, Pak. Kalau kita lihat potret kemarin bagaimana generasi muda kita yang banyak dalam tindakan-tindakan kriminal dan asusila itu, lalu bagaimana sesungguhnya akan kita tinggalkan generasi Minangkabau di masa-masa yang akan datang? Maka Bapak, mudah-mudahan proyek ini, apa yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Padang ini, menjadi sesuatu yang memang angin segar buat kita. Kenapa? Karena memang anak-anak SMP besok akan dikembalikan ke masjid. Mereka wajib diikutkan pengajian untuk mengaji kembali di tingkat MDTW untuk anak-anak kita alumni MDTA, dan tingkat TKA untuk anak-anak kita yang alumni TPQ. Mereka wajib untuk kembali mengaji. Hari apa? 3 hari cuma berturut-turut, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dan itu pun Bapak dan Saudaraku cuma dilakukan pada malam harinya. Maka Bapak,
Ini ikhtiar kita bersama. Bagaimana kita mampu mendorong, mengajak anak-anak kita, generasi muda kita untuk mau kembali ke masjid ini, untuk mau kembali untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, untuk mau kembali dekat dengan rumah Allah ini. Sebagai pemotivasi kita, Bapak dan Saudara, apa yang kita lakukan saat ini, apa yang mungkin pemerintah Kota Padang usahakan saat ini, ujung-ujungnya akan kembali kepada kita, Pak. Kenikmatan, ketenangan itu akan Allah kembalikan kepada kita. Rasulullah janji, Pak. Bahkan janji Rasulullah itu ada satu hal yang tidak akan pernah Allah putus-putuskan. Amalnya bagi siapa? Bagi kita, orang tuanya. Apa kata Rasulullah, Pak? Iza mata ibnu Adam inqata amalihi illa min salasin. Jika mati anak cucu Adam akan terputus segala amal ibadahnya kecuali 3 hal, dan itu tidak akan Allah putus-putuskan walaupun kita sudah tiada ada di dunia ini lagi. Walaupun mungkin jasad kita di alam kubur kita sudah mungkin tulang belulang, dan makin tulang belulang kita sudah hancur, selagi masih berada kita di alam barzah itu, maka sampai itu pula amal itu tidak akan Allah putus-putuskan pahalanya untuk kita. Apa itu? Pertama, sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Ini masjid yang kita bangun ini bersama-sama, bahkan sudah ber-AC pula. Ini adalah merupakan aset buat orang-orang yang memang ikut andil membangun masjid ini, dan Al-Rasul janjikan ini tidak akan pernah Allah putuskan amalnya meskipun manusia itu tidak ada lagi di dunia ini. Yang kedua, ilman yang fa'ubih, ilmu yang bermanfaat, kata Rasulullah. Kita mengetahui satu saja ayat, lalu kita sampaikan ayat itu ke orang lain. Bapak, orang lain itu amalkan dari apa yang kita sampaikan, Allah akan tetap alirkan pahalanya meskipun kita sudah tidak ada di dunia ini. Orang itu mengamalkan apa yang kita sampaikan, Allah akan tetap alirkan itu. Dan yang ketiga, ini untuk kita, Pak, sesuai dengan tema kita ini. Wa walidun solihan yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini yang sesungguhnya aset kita juga, Pak. Oh, mungkin kita kekurangan di ekonomi sehingga kita tidak bisa andil untuk berinfak dan bersedekah, boleh jadi. Oh, kita kurang dari pengetahuan keagamaan, kurang dari ilmu ini dan itu, lalu tidak bisa kita sampaikan kebenaran kepada orang lain, boleh jadi. Tapi ketika Allah titipkan amanah anak kepada kita, maka tidak ada batas untuk kita tidak mempersiapkan mereka menjadi anak yang soleh itu. Karena ketika anak yang soleh yang kita tinggalkan, Pak, Rasulullah memberikan semangat pula buat kita menciptakan generasi yang soleh itu. Ketika kita sudah berada di alam barzah, mungkin saja, dan mudah-mudahan kita tidak tergolong kepada orang yang mendapatkan azab kubur itu. Tapi mungkin saja, Pak, karena kita makhluk yang kata Rasulullah, kulu bani Adam khata, setiap anak cucu Adam pasti buat salah, pasti buat dosa, dan kemungkinan kita akan mendapatkan azab di alam barzah itu mutlak adanya. Tapi Bapak, kita tinggalkan 1 orang anak, kita tinggalkan 2 orang anak, kita tinggalkan 3 orang anak, kita tinggalkan 4 orang anak, lalu dia bangun tengah malam, lalu dia setiap selesai sholatnya dia baca doa, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Bapak,
ketika itu keluar dari mulut seorang anak di atas dunia ini. Andai kata ada ayahnya, andai kata ada ibunya, kata Rasulullah, sedang diazab di dalam alam barzah, maka Allah ketika itu perintahkan kepada malaikat mungkar nakir, ya mungkar nakir, hentikan azab, karena anaknya sedang meminta kepadaku, anaknya sedang memohon kepadaku, anaknya sedang berharap kepadaku agar dosa orang tuanya itu diampuni olehku. Anaknya berharap kepadaku agar orang tuanya itu disayangi olehku. Aku kabulkan permintaan anaknya. Bapak, begitu dahsyat ketika anak yang soleh yang kita tinggalkan di atas dunia ini. Kita siapkan anak-anak yang memang mau dekat dengan Allah, anak-anak yang mau sujud kepada Allah, anak-anak yang memang ketika muazin mengumandangkan azan, dia bersegera diri memenuhi panggilan Allah itu. Kembalinya bukan kepada siapa-siapa, kembali kepada kita, orang tua yang menciptakan itu. Maka Bapak, mari sama-sama kita menjadi orang-orang yang mau mempersiapkan generasi-generasi yang tangguh itu, generasi-generasi yang mau mendekatkan diri kepada Allah. Suatu ancaman Rasul, Pak, suatu kegamangan lagi. Apa itu, Pak? Kita di dunia ini rajin sholat, kita di dunia ini rajin baca Quran, kita di dunia ini rajin bersedekah, lalu dihisap amal ibadah kita di yaumil hisab nanti. Selesai penghisapan, seluruh amal ibadah kita bagus, dan kata Rasulullah, nyaris orang itu selangkah lagi kakinya akan masuk ke dalam surganya Allah. Lalu dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dipanggil, Pak? Ternyata ada anaknya yang sedang dihisap oleh Allah. Ada anaknya yang sedang ditanya apa bekal yang sudah dia siapkan di dunia, ditanya oleh Allah. Lalu apa jawabnya? Ya Allah, memang aku tidak pernah dekat dengan rumahmu ya Allah, tapi bukan hanya salahku ya Allah, aku tidak pernah diajak oleh ayah, oleh orang tuaku untuk dekat dengan rumahmu ya Allah. Aku memang tidak bisa baca Quran kitabmu ya Allah, tapi bukan hanya andilku ya Allah, aku tidak pernah disuruh, diajarkan oleh ayahku, oleh orang tuaku bagaimana cara membaca kitabmu itu ya Allah. Lalu Bapak, apa yang terjadi? Ayah dan anak sama-sama Allah lemparkan ke dalam neraka jahanam. Ternyata benar apa yang Allah peringatkan di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Artinya apa, Pak? Allah tidak ridho kalau kita cuma sendiri yang datang ke rumah Allah ini, sementara anak kita biarkan berkeliaran kemana-mana. Allah tidak ridho kita asyik membaca Al-Quran sendirian saja, sementara anak kita tidak pernah kita suruh untuk membaca Al-Quran itu. Karena itu adalah amanah kita selaku orang tua. Fattabihu ya ulil absar la'allakum turhamun.